Dalam surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, innama ya'muru masajidallah, makmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipanggil Allah untuk memakmurkan masjid? Tidak semua kaum muslimin mampu memakmurkan masjid-masjid Allah, tidak semua. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, di lanjutan ayatnya, memberikan kategori atau ciri-ciri orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa dia? Dia adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan percaya, yakin kepada hari kebangkitan atau hari akhir, hari kiamat. Maka orang yang mempunyai dan memiliki keimanan kepada Allah, ataukah dengan kata lain rasa takut kepada Allah, dialah yang senantiasa akan mengunjungi, memakmurkan masjid-masjid Allah. Dia yang meyakini bahwa nanti ada hari pembalasan. Dia yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita. Dia yang meyakini bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan menimbang seluruh perbuatan-perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk manusia. Maka dialah yang senantiasa memakmurkan masjid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kemuliaan dan kelebihan masjid? Banyak sekali dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kemuliaan saat kita memakmurkan masjid. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan pelaksanaan salat di masjid dibandingkan pelaksanaan salat di rumah. Nabi membandingkan 1:27 derajat. Kita solat 27 kali di rumah, sementara kita solat 1 kali saja di masjid, baru sebanding. Ini adalah kemuliaan bagi mereka yang memakmurkan masjid, yang datang solat ke masjid, bahwa 1:27 saat dia solat di rumahnya. Bahkan kelebihan kita solat di masjid, belum saja kita sampai di masjid, baru mau berangkat ke masjid, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kelebihan kepada kita. Baru saja berniat dan ingin menuju ke masjid, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kemuliaan kepada kita. Apa itu? Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa sesungguhnya barang siapa di antara umatku menyempurnakan wudunya di rumahnya, barang siapa yang mensucikan dirinya di rumahnya, lantas pergi ke masjid untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya kata Rasulullah, langkah kakinya yang pertama menjadi Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Langkah kedua ke masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya. Itu kita baru mau menuju ke masjid, Allah sudah berikan, tinggikan derajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah ampuni seluruh dosa yang kita miliki. Saat kita masuk sampai di dalam masjid, maka saat kita melangkahkan kaki kanan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu, doa masuk masjid. Maka sesungguhnya pada waktu itu turunlah para malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat itu tidak berdoa untuk dirinya, tetapi melainkan malaikat itu berdoa kepada orang yang datang beribadah ke dalam masjid. Apa doa para malaikat? Malaikat berdoa, ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu kepadanya,
Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, terimalah permohonan taubatnya. Kita bisa bayangkan jemaah dimulakan Allah, malaikat yang pasti mau tidak mau akan diijabah, diterima doanya. Apalagi malaikat itu berdoa di dalam masjid, pasti akan didengar dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu di antara sekian banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang memakmurkan masjid. Bahkan jemaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita yang senantiasa terpaut hatinya ke masjid, yang senantiasa rindu untuk pergi ke masjid. Barulah sesaat dia selesai melaksanakan salat subuh, dia sudah merindukan salat zuhur. Barulah dia sesaat setelah melaksanakan salat zuhur, dia hatinya sudah merindukan salat asar dan seterusnya. Maka orang ini dikategorikan terpaut hatinya atau rindu hatinya kepada masjid. Maka dengarkan baik-baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Salah satu di antaranya yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah laki-laki atau hamba Allah yang senantiasa terpaut hatinya ke dalam masjid. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa mari kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita ramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti yang dikatakan nasihatnya orang tua kita, jangan sampai saat kita hidup kita tidak pernah melihat atau mengunjungi masjid. Jangan sampai saat kita mati baru ingin sekali dimasukkan ke masjid. Saya ulangi sekali lagi. Jangan sampai saat kita hidup kita tidak pernah melihat atau masuk ke masjid. Jangan sampai saat kita mati barulah ingin sekali dimasukkan ke masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita mempunyai pemahaman, dan insya Allah dengan pemahaman ini kita mampu memaknai di dalam hati kita, dan dengannya insya Allah kita aplikasikan dalam amal-amal ibadah. Di antaranya mari kita memakmurkan masjid-masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya kepada kita, dan rahmat itulah yang akan menjadi kunci masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.